Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau berbagi pengalaman. Ini saya dapat kiriman EVAP. Katanya ya, karena ini dari orang toko sih katanya. Jadi ada teknisi mungkin yang ngasih EVAP ke orang toko dikasihin ke saya. Karena dia udah cari EVAP ini nggak dapet. Akhirnya dia minta diganti pipa aja, ganti pipa kondensor ya, pipa evaporatornya maksudnya. Karena ini untuk pengerjaan seperti ini kan ini kita nggak bisa ganti, maksudnya dalam arti ganti kita ngelepas yang lama terus ganti yang baru tuh nggak bisa, karena ini kan udah lengket ya. Kalau kita nyabut pipa yang lama pasti rusak sirip-siripnya. Jadi paling kita nanti ya ganti, maksudnya dimasukin aja. Ini untuk EVAP ini sepertinya nih EVAP chiller ya, atau showcase. Karena orang toko saya tanya ini EVAP apa, dia bilang nggak tahu gitu kan. Ini saya dapat kiriman juga katanya, suruh nyariin, cuman karena nggak dapat jadi dia minta diperbaiki. Nah ini kebetulan untuk diameter pipanya ukuran 38. Jadi nanti saya mau kita masukin pipa yang lebih kecil, yaitu ukuran 516 in, dan UB-nya pakai yang ukuran 516 juga, pakai uben cincin ya. Biasanya kan saya uben polos yang tebel, ini karena diameternya agak gede jadi saya pakai uben cincin. Ini kita langsung aja nih, kita langsung potong ya, mulai potong. Tapi ya sebelum dipotong seperti biasa saya udah rekam dulu biar saya nggak ada salah untuk letak UB-nya. Untuk yang EVAP ini kan tebal sekali ya, jadi mata gerinda saya ini nggak kejangkau. Jadi kita motongnya itu zigzag, nggak bisa langsung putus begitu. Mungkin kalau menggunakan circle ya baru bisa dia. Kalau menggunakan gerinda tangan seperti ini agak susah dia, karena tebal ya. Ini videonya agak saya cepetin supaya nggak terlalu lama ya, karena saya ngambil gambarnya kelamaan. Jadi kalau misalnya nih kawan-kawan ngerasa terlalu lama ya bisa skip videonya, cari yang penting-penting aja. Untuk potongan seperti ini saya agak di zigzag ya. Saya hanya yang uben sebelah kanan itu kan ada lasan, jadi saya harus motong di dalam sambungan supaya saya bisa ngeluarin bracketnya, platnya gitu, biar nanti bisa diratain untuk pipanya biar rapi. Sebetulnya untuk kondisi EVAP yang udah parah seperti ini baiknya sih sebenarnya diganti ya kawan. Apalagi ini tengahnya nih udah banyak pada dilas. Jadi ini sirip aluminiumnya juga udah pada rusak nih, kena lasan. Sebetulnya si ownernya juga mintanya sih diperbaiki, tapi saya bilang nggak sanggup kalau memperbaiki sirip aluminium yang udah kebakar, udah bolong, udah nggak bisa. Kecuali dia itu hanya ngelipat masih bisa dirapihin. Kalau ini sama sekali nggak bisa. Jadi pada intinya yang penting pipanya kita perbarui, kita tambah lah ya, bukan diganti. Saya udah bilang sama orangnya, kalau untuk penambahan pipa di evaporator seperti ini
karena saya udah pernah pernah video yang sebelumnya untuk AC ya, dan AC-nya saya pakai sendiri, maksudnya memuaskan, tetap dingin gitu. Cuma kalau untuk penurunan misalnya entah itu 5% atau 10% tuh udah pasti ada, karena dia kan terlalu tebal ya, beda sama kondensor. Pipa yang langsung nempel ke sirip-sirip aluminium, dia dinginnya lebih. Tapi untuk AC yang saya pasang sendiri di rumah itu dingin sekali ya, cukup lah, maksudnya nggak seperti ada terasa oh ini bekas diganti pipa dinginnya kurang, nggak seperti itu. Layaknya seperti AC biasa aja, normal. Dan seharusnya ini untuk evap chiller juga harusnya sih bisa ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa lah, biar nggak mengecewakan. Untuk panjang evap ini sekitar diukur tadi sekitar 40, nggak nyampe 5,5 meter, nggak nyampe 50 cm, hanya sekitar 47 cm lah. Jadi untuk total UB-nya ini kan ada 7 berarti kali 2 berarti totalnya ada 14 batang. Ada 14 batang pipa. Dan berarti kalau misalnya anggaplah hitung lurus setengah meter, berarti ini ada 7 meter. 7 meter pipa berarti untuk 14 UBN kanan kiri. Untuk pipanya saya menggunakan, karena ini kan pipa pipa besar nih, kondensornya ya, evaporatornya pakai pipa 38. Saya menggunakan pipa yang lebih kecil, 516, supaya dia masuk. Dan ukuran pipa 516 nya saya menggunakan yang agak tipis, pakai yang 0,5 ya, biar nggak terlalu tebal sekali gitu. Tapi kalau untuk evap sih seharusnya sih udah termasuk tebal lah untuk 0,5 mili itu. Karena sepertinya itu yang bawaan tuh paling sekitar 0,3 atau 0,4 lah gitu. 0,4 sepertinya. Ini kita buka dulu bracketnya. Dan yang untuk sebelah kiri nanti saya ngebuka satu aluminium ya, karena nggak bisa diketok, ini terlalu padat, beda sama evaporator AC, kan dia agak lemas kalau ini terlalu kaku, keras. Nah ini untuk yang sebelah kanan saya rapihin dulu, yang sebelah kanan biar rata pipanya, baru nanti kita masukin lagi bracketnya. Kita ambil dulu nih ya satu sirip biar bracketnya bisa masuk. Untuk kawan-kawan mungkin ada yang tahu ya, maksudnya biasa pesan evaporator seperti ini pesan atau udah ada gitu, karena memang katanya orangnya itu nyari-nyari itu katanya susah sekali, nggak dapat evap yang seperti ini, nggak nemu-nemu. Sampai kalau misalnya untuk freezernya mau harga mahal misalnya kan, chillernya harganya mahal, hanya untuk memperbaiki ini anggaplah yang misalnya harga 1 juta,
atau misalnya di bawah 1 juta, terus maksudnya tiba-tiba misalnya dia nggak mau pakai lagi, kan mungkin sayang gitu kan, chillernya yang misalnya harga 10 juta atau berapa gitu kan, sayang perbandingannya gitu kan. Jadi kan mau nggak mau lah, daripada misalnya harus ngebuang atau misalnya beli lagi 10 juta atau 15 juta, ya mungkin lebih baik diperbaikin yang harga 1 juta gitu kan, perbandingannya kan jauh. Beda sama misalnya perbaikan 1 juta tapi harga barunya 3 juta, ya lebih baik dia ganti baru kan begitu. Memang beda sama barang-barang yang memang kalau belinya mahal gitu. Perbaikan 1 juta, beli barunya 8 juta, ya orang harus masih mikir untuk diperbaiki begitu kan. Kalau saya sendiri belum pernah nyari-nyari EVAP yang seperti ini. Nih kita pasang bracketnya nggak terlalu dalam karena memang udah diukur, ada lubang baut nanti biar pas, tetap bisa ke baut nantinya. Udah saya ukur, jadi untuk bracketnya panjangnya misalnya 48, ya harus kembali lagi ke 48 gitu. Jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, nanti nggak pas baut, nggak bisa masukin, maksudnya pada saat dipasang nanti bautnya beda dia, lubang bautnya. Kita ketok-ketok aja dikit. Sebetulnya ini kalau misalnya pipa evaporatornya tengahnya nggak ada bocor, maksudnya nggak ada bekas lasan dan sebagainya, hanya bocor di uben misalnya gitu kan. Ini baiknya hanya diganti ubennya aja udah bagus ini, padahal pakai ukuran yang 58 bagus. 58 sorry, ukuran 38. Nah, ini kita coba masukin pipanya ya. Ini ukuran 516. Untuk bracketnya saya hanya masuk sedikit banget ya, karena memang udah ukurannya seperti itu. Jadi benar-benar press sekali sama pipa. Coba kita
masukin dulu, coba satu. Kita flaring dulu ya. Untuk yang sebelah kiri kita flaring supaya buat penampungan obatnya perak. Kalau nanti untuk sebelah kanan coba nanti kita flaring pakai bor ya. Untuk pengerjaan evap ini karena ganti pipa sih, jadi agak lama ya, makan waktu 4 jaman nih. Ya ada belanja juga sih, karena ada belanja juga, jadi agak lama dia. Jadi karena memang kita jarang ada stok pipa 516 ya, jadi ya pada saat dibutuhkan kita baru belanja dulu. Untuk kawan-kawan yang masih sama-sama belajar, kalau misalnya ingin ganti uben bisa disimak videonya. Jadi cara-caranya seperti itu. Pada intinya pengerjaan itu rapat, untuk pengelasannya itu matang, rapat, rata ya. Diusahakan untuk pengelasannya selalu menggunakan borak ya kawan ya, karena borak itu benar-benar membantu, maksudnya untuk mencairkan, maksudnya meleburkan antara perak sama tembaga ya. Karena kan tembaga bekas itu kan kadang ada oli gitu kan, jadi untuk rekatnya itu kalau ada borak itu dia lebih maksimal gitu kawan. Ketika ada cat juga, kalau ada borak pakai borak tetap bisa, tapi kalau misalnya hanya perak saja tanpa borak biasanya kurang sempurna dia untuk peleburannya. Kita udah siapin semua, tadi kita habis belanja nih ya, jadi ini ya udah mulai agak gelap, mendung. Nah kita ini udah di setting semua, maksudnya udah pipanya ini yang satu sisi itu udah kita flaring semua ya, tinggal masukin. Untuk masukin pipa evapnya ini termasuknya longgar ya kawan ya. Ini kan karena pipanya itu nggak presisi ya, nggak lurus presisi, jadi ya begitu kawan, agak-agak susah gitu. Tapi aslinya tuh longgar ini kawan, kalau dia pipanya benar-benar lurus. Dari 38 ke 516 tuh ya agak
longgar. Oke, nah ini udah masuk semua ya. Nah, kan bagian atas itu kan udah di flaring itu, karena memang sebelum masukin pipanya itu udah kita flaring dulu semua. Kita langsung aja. Untuk uben yang ini kan karena jaraknya agak lebar ya, jadi saya agak melaring dikit. Karena memang untuk ukuran uben yang ini nggak ada yang jaraknya lebih besar, nggak ada. Adapun yang jaraknya lebih lebar itu ya udah ukuran pipanya udah beda lagi, udah ke 58, ke 38 begitu. Kalau untuk yang seperempat atau 516 UB-nya itu ya ukurannya segitu. Kalau untuk uben cincin ini sebenarnya enak sih ya kawan ya. Jadi karena dia udah ada obatnya, jadi kita pakai obatnya ya sedikit, hanya untuk nebelin atau yang kurang-kurang rata gitu. Hanya saja ini ketebalannya yang kurang ya, karena agak tipis untuk uben cincin ini. Beda sama uben yang polos itu tebel dia, 0,6 dia. Biasa saya menggunakan itu. Saya biasanya untuk menggunakan uben cincin ini paling kalau untuk ganti uben AC Subcuci ya, karena dia kan ukuran pipanya beda 516, jadi harus pakai uben cincin. Kalau pakai uben yang polos seperempat itu terlalu longgar dia. Ini tinggal proses nanti pengelasan ya. Untuk pengelasan seperti biasa ya, saya selalu menggunakan fluk atau borak cair. Ice fluk. Ini agak ngadat nyalain apinya kawan, tumben ini di bagian regulator gasnya nih nggak mau keluar, jadi agak lama nih nyalain apinya. Oke, langsung aja kita las-las dulu proses pengelasan. Untuk proses pengelasan ya ini karena
platnya pakai aluminium ya, jadi apinya saya nggak bisa terlalu besar, takut ngebakar karena kan titik didih aluminium lebih rendah ya, khawatir nanti ikut meleleh juga. Sebetulnya ini untuk cincin yang maksudnya perak cincinnya ini sebenarnya udah cukup sebetulnya sih. Hanya saja nih ya kita buat nempelin biar rata gitu. Sebenarnya tanpa dikasih perak lagi juga udah cukup dia. Untuk pengelasan diusahakan untuk evapnya itu posisi berdiri ya. Karena kalau misalnya posisi tidur itu ketika dilas pasti obatnya kurang rata ya. Kadang tebel di sisi sebelah, atas atau bawah gitu. Tapi kalau misalnya di posisi berdiri seperti ini kan dia pasti dijamin bisa rata dia. Rapi. Pengalaman saya selama saya ganti uben, meskipun saya ganti uben dengan uben yang tipis atau kan ada tuh uben polos tapi yang tipis, tapi alhamdulillah sepertinya belum pernah saya ganti uben terus dalam waktu setahun 2 tahun tuh bocor di ubennya lagi tuh belum pernah. Paling ada pun misalnya bocor ya di pengelasannya atau di bawahnya begitu dia. Tapi kalau di UB-nya meskipun dia pakai UB yang tipis, tapi ya alhamdulillah sih belum pernah untuk dalam waktu di bawah 5 tahun dia bocor UB-nya ya. Tapi kalau kayak misalnya kawan-kawan nih punya pelanggan yang maksudnya AC-nya terlalu korosi, lebih baik setelah ganti uben dicat epoksi ya, maksudnya supaya ngebantu mengurangi korosi dari luarnya ya. Soalnya saya pernah juga memang ya, bukan pernah, nggak cuma sekali 2 kali gitu. Ketika kita punya pelanggan yang di pinggir kali itu memang luar biasa sih, maksudnya dibilang malu ya kayak malu gitulah, maksudnya paling 2 tahun maksimal gitu bocor, 3 tahun. Tapi masih mending memang dari baru juga, misalnya AC baru juga sama, ketika mereka kadang pelanggan beli AC baru setahun 2 tahun ya memang karena memang terlalu korosi gitu kan, bocornya beruntun, kadang indoor bocor, outdoor juga bocor gitu, beruntun. Jadi jarang sekali yang tahan sampai 3 tahun belum ada yang bocor untuk orang-orang AC-nya yang tinggal di pinggir kali ya. Itu jarang sekali tahan sampai 3 tahun.
pasti 2 tahun udah bocor dia. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada yang punya pelanggan ya itu lingkungan yang korosi lah gitu kan ketahuan memang kalau misalnya tembaganya korosi atau enggak kan ketahuan ketika kita buka evaporator. Itu pasti biasanya kalau AC itu habis dinyalain itu di uben-ubennya biasanya dia kayak ada abu lah gitu, kayak abu basah gitu dia. Lebih beda sama yang dia nggak korosi kan dia ubennya kan mengkilap gitu kan. Kalau itu enggak, dia lebih ke kayak abu dibasahin gimana sih gitu dia jadi korosi dia. Nah AC seperti itu yang nggak bakal tahan sih, karena saya sendiri udah pernah tinggal di tempat yang korosi juga pernah. Capek memang. Dalam waktu kurang lebih saya tahun 2015 sampai tahun 2018 15, 18, 19, 20, 5 tahun 2020 saya ganti AC itu 6 indoor udah. 6 indoor. Jadi 5 tahun 6 indoor, bayangkan. Berarti kan ada yang setengah tahun saya bocor juga gitu. Sampai saya maksudnya ada AC jadul nih ya kan. Waktu itu AC itu Toshiba kan. AC Toshiba itu AC yang lama, mungkin AC tahun 2000-an. Pokoknya AC yang lama yang ordernya tipis sekali itu kan. Indoornya kan bagus kan. Itu saya pasang di rumah, itu pun bertahan setengah tahun bocor. Padahal ketika di Tanah Abang itu dia pasang itu udah nggak tahu udah 15, lebih dari 15 tahun nggak bocor. Ketika saya bawa di rumah setengah tahun doang, karena memang lingkungan di tempat sayanya emang terlalu parah gitu kan. Odor ya sama gitu kan. Pipa juga sama, ketika kita maksudnya pipa yang nggak terbungkus Armaflex itu pada kayak silver gitu dia. Cuman hanya aja kan kalau pipa kan memang ketebalannya cukup tebal gitu kan, 0,6, 0,7 gitu kan. Kalau kondensor kan, evaporator kan enggak, dia tipis dia, makanya mudah bocor gitu kawan. Jadi usahakan kalau emang kawan-kawan ada yang yaitu AC-nya atau ini lingkungannya yang korosi, ketika dia ada perbaikan ganti uben, usahakan sih dicat epoxy aja sih, lebih dijamin sih, untuk maksudnya ngebantu aja. Jadi seperti AC sub Thailand itu kan yang uben sebelah kiri itu kan ada kayak cat epoxy itu kan gitu. Jadi ngebantu dia untuk mengurangi korosi aja sih. Untuk kawan-kawan yang maksudnya masih belajar, ingin nyoba-nyoba potong uben, karena kan yang kanan kiri ya. Kalau sebelah kiri kan kebanyakan kan ya mudah gitu kan. Karena memang sebagian teknisi AC juga bilang sebelah kanan dia malas motong karena ribet, ada tiang dan sebagainya gitu kan. Tapi orang itu harus belajar. Kalau misalnya dia nggak belajar ya nggak tahu gitu kan. Kayak misalnya kawan-kawan ini ingin misalnya perbaiki atau misalnya ingin latihan, udah usahakan indoor buat stok, perbaiki di rumah. Kalaupun nggak jadi misalnya kan nggak tanggung jawab punya orang. Ini udah hasilnya seperti ini kawan ya, udah saya press juga ini udah saya press, kasih tekanan, udah aman, udah saya rendam aman. Nah ini seperti ini nih, kisi-kisinya pada rusak semua. Ini pipa tiangnya juga udah saya ganti semua nih ya. Pipa termistor ini termis udah saya pasang lagi ya. Hasilnya seperti ini. Untuk merapihkan kisi-kisi saya nggak sanggup ya, karena memang udah kebakar, jadi nggak bisa. Ini hasil pengelasannya seperti itu ya kawan. Lumayan rapi kan kawan, karena ya di ujungnya di flaring, terus nggak berantakan kemana-mana, karena posisi pengelasannya berdiri kan, nggak tiduran.
Jadi obatnya rata. Memang hanya aja nih disayangkan tuh yaitu kisi-kisinya aja yang bikin cacat nih, jadi kelihatan jelek gitu kan. Tapi ya pipanya sih udah dijamin gitu kan. Oke, cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.